He's coming soon. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes. Anak Nuha, kita itu Sangat istimewa. ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita kembali dengarkan Dafar Elohim di RF Sabat kita kali ini. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Bapak Yahweh, saya memberikan judul Dafar Elohim kita kali ini seperti yang sudah saya share posternya, Saudara, yaitu Noto Urip atau artinya menata hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, oleh sebab itu kita akan baca dahulu kitab suci kita di dalam kitab Efesus pasal yang ke-5. Ayatnya yang ke-15 sampai dengan 17. Efesus pasal 5 ayatnya 15 sampai dengan 17. Demikian Dafar Elohim. Karena itu perhatikanlah bagaimana seharusnya kamu hidup. Bukan seperti orang bodoh, melainkan seperti orang bijak. Seraya menebus waktu karena hari-hari ini adalah jahat. Karena itu janganlah kamu menjadi bodoh, melainkan pahamilah apa kehendak Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari pembacaan kitab suci kita kali ini, kita diajar 3 hal. Yang pertama Saudara, yaitu kita diajar untuk menjadi bijak. Di kitab suci kita katakan, karena itu perhatikanlah bagaimana seharusnya kamu hidup. Artinya kita hidup, kita urip, Saudara, noto urip, menata hidup itu kita diajar untuk menjadi bijak. Bukan seperti orang bodoh, Saudara, tetapi orang yang bijak. Jadi bagaimana kita bijak itu kita berhikmat, Saudara. Yang pertama. Yang kedua, menggunakan waktu yang baik. Perhatikan ayat 16. Seraya menebus waktu karena hari-hari ini adalah jahat. Artinya menebus waktu itu artinya kita menggunakan waktu yang baik. Jadi bisa mempergunakan waktu itu dengan baik. Kenapa Saudara? Karena hari-hari ini adalah jahat. Kata menebus itu berarti kita punya barang, Saudara. Saya punya barang. Anggaplah saya punya HP ini, Saudara, atau punya tablet ini. Kemudian barang ini hilang atau diambil orang, Saudara. Kemudian ketemu. Nah, saya akan tebus kembali, Saudara. Nah, sama kita diberi waktu yang luar biasa oleh Bapak Yahweh semasa kita hidup. Kadang waktu itu terbuang dengan sia-sia, terbuang dengan percuma. Oleh sebab itu ayatnya dikatakan seraya menebus waktu. Nah, waktu yang terbuang itu kita tebus. Karena itu waktunya kita yang harusnya kita gunakan untuk kemuliaan Elohim. Jadi menggunakan waktu itu dengan baik. Selama ini bukan kita tidak mempergunakan waktu dengan baik. Hari ini kita menggunakan waktu dengan baik. Yang ketiga, yaitu dikatakan karena itu janganlah kamu bodoh, melainkan pahamilah apa itu kehendak Tuhan. Yang kita memahami kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kalau kehendak kita itu egois. Tetapi apa maunya kehendak Tuhan dalam hidup kita, kehendaknya Elohim dalam hidup kita. Waktu itu bisa merubah, sifat orang, Saudara. Orang yang baik bisa menjadi jahat, tetapi orang yang jahat bisa menjadi baik. Inilah waktu yang bisa merubah, Saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Ada orang yang berkata begini, Saudara, lihat nih, kamu berbuat jahat sama saya akan bisa lebih jahat. Ada orang yang punya pandangan begitu. Tetapi berbeda dengan Tuhan. Yesua ajarkan kita justru kita menggunakan waktu dengan baik untuk berbelas kasih, untuk mempraktekkan kasih yang sudah Yesua Masiah ajarkan. Amin. Kamu berbuat jahat, aku tetap baik. Gitu, Saudara. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Ini beda, bertolak belakang dengan dunia. Tuhan ajarkan itu. Oleh sebab itu pahami hal-hal yang harus kita lakukan. Waktu itu
bisa merubah sifat seseorang. Saya beri contoh saudara, waktu yang bisa merubah sifat seseorang. Yang memilih talmidnya Yeshua Masya itu memilih sendiri. Mulai dari Matai dan sebagainya, Kepa dipilih. Termasuk Yehuda Iskariot. Tetapi waktu merubah yang namanya Yehuda Iskariot itu mata duitan, sehingga merubah sifatnya untuk korupsi saudara. Apa yang terjadi? Gurunya sendiri bisa dia jual. Ini merubah. Apakah dia kurang firman? Apakah dia tidak memahami siapa Tuhan kita? Siapa gurunya saudara? Tetapi bisa merubah saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan saya beri contoh. Waktu Yeshua memasuki Yerusalem, Yeshua memasuki kota Yerusalem saudara, orang menyanjung Yeshua luar biasa. Bahkan mereka mengambil jubahnya ditaruh di jalan. Dia mengambil lulaf atau daun palem ditaruh di jalan, sehingga saat keledainya yang dinaiki Yeshua lewat, supaya keledai itu yang dinaiki Yeshua bisa melewati jalan yang ada lulafnya dan juga ada jubahnya atau kainnya. Saudara, mereka mengeluhkan, bahkan mereka berkata, Hosiana, Hosiana ben Daud. Artinya selamatkan kami, selamatkan kami. Ia putra Daud, saudara. Artinya dia tahu bahwa Daud itu raja. Yang datang ini putra raja, saudara. Mereka mengeluh-elukan dengan berkata, Hosiana, Hosiana ben Daud. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, hanya hitungan beberapa hari atau waktu kemudian, ya, beberapa orang yang sama meneriakkan salibkan dia, merubah waktunya saudara. Dari mulai merindukan Tuhan, justru dari mulutnya mereka dia berkata salibkan dia, salibkan dia. Begitu mudahnya hati manusia itu terpengaruh hal-hal yang negatif. Gampang kalau hal negatif itu terpengaruh. Saya beri contoh saudara. Coba kalau ada gosip yang baru viral saudara, wah orang cepat penasaran dicari. Betul gak saudara? Wah ngerumpi cepat dia nimbrung. Siapa sih segala macam dan bagaimanapun. Makanya saudara boleh lihat kalau di konten-konten YouTube yang isinya untuk ngomongnya kasar segala macam, wah rating cepat naik, subscribe-nya cepat naik. Coba yang lembut-lembut yang baik-baik, susah dicarinya saudara. Mau naikkan subscribe saja, waduh belum tentu setiap hari satu orang satu saudara. Saudara yang dikasih, padahal dia yang merasakan banyak mujizat, orang Israel yang merasakan banyak mujizat yang dialami Yeshua. Saat Yeshua lewat mengeluh-elukan, tetapi saat Yeshua teraniaya justru mulutnya yang sama. Dari mulut yang sama dia berkata salibkan dia. Berapa banyak kadang orang di gereja di Bet Elohim, di Knesia, di Keilat orang mengeluhkan haleluya, oh dahsyat Tuhan luar biasa. Tetapi begitu di rumah ngomongin orang, di rumah gosipin, ngomongnya mulai kasar, ngomongnya mulai tidak teratur sudah, mulai emosinya luar biasa. Hanya beda tempat saudara. Saudara yang dikasih, begitu gampangnya. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, begitu pentingnya waktu dalam hidup manusia itu. Bahkan waktu itu sangat penting bagi umat Elohim saudara. Saya ada tulisan bijak yang bisa saya ambil. Senang saya dengan tulisan ini. Ada berkata-kata yang begini saudara. Untuk memahami makna 1 tahun, tanyalah dengan atau kepada seorang siswa yang gagal dalam sekolah saat kenaikan kelas. Sekolahnya 1 tahun saudara, tetapi ditentukan ujian di akhirnya hanya setahun. Ini untuk menentukan waktu setahun itu, ternyata setahun itu lamanya luar biasa. Saya malah nggak naik kelas. Ditentukan 1 tahun. Untuk memaknai makna 1 bulan, tanyalah kepada seorang ibu yang melahirkan bayi prematur. Artinya belum waktunya lahir sudah lahir. Harusnya adalah 9 bulan, ini baru 8 bulan, 7 bulan sudah lahir. Begitu dia, waduh, harusnya belum waktunya lahir, ini sudah lahir. Lebih ekstra lagi dia dalam menangani anaknya saudara. Mungkin di inkubator dan sebagainya. Kemudian untuk memaknai makna 1 minggu, bisa tanyakan orang yang kerja dalam
buruh sebagai buruh yang gajiannya 1 minggu. Begitu pentingnya saat hari Sabtu atau begitu dia mau gajian itu begitu berharganya. Untuk memaknai waktu 1 hari, tanya sama upah orang yang kerja yang dibayar harian, saudara. Dia kerja dari pagi, wah nanti sore saya akan menerima uang. Tiap hari dia menerima upahnya. Kemudian untuk memaknai makna 1 jam, tanyalah kepada seorang gadis atau orang yang lagi pacaran atau nunggu pacarnya. Ini 1 jam. Mulai 5 menit, kok belum datang? Ini akan nunggu, saudara. Begitu berharganya waktu 1 jam. Untuk memaknai makna 1 menit, tanyalah sama orang yang ketinggalan kereta atau pesawat. Begitu 1 menit gerbangnya ditutup, keretanya jalan. Begitu berharganya waktu 1 menit itu, saudara. Nah, untuk memaknai waktu 1 detik, saudara, tanyalah kepada orang yang selamat dari kecelakaan. Ternyata hanya hitungan detik. Saya sering lihat di YouTube, begitu ada orang kecelakaan, hanya hitungan detik saja orang bisa diselamatkan. Betul nggak, saudara? Mungkin ada roda atau ban yang menggelinding, dia hanya ketarik 1 detik saja sudah terselamatkan. Maknanya begitu penting detik itu. Untuk memaknai 1 mili detik, jadi sepersekiannya detik lagi, tanya sama orang yang lomba lari sprint, hanya hitungan beberapa mili detik dia kalah, menyesalnya luar biasa, saudara. Nah, saudara, itu begitu pentingnya makna waktu yang seringkali manusia hanya buang-buang percuma. Tidak digunakan bagaimana untuk saya hidup dan bagaimana saya hidup di dalam Elohim. Amin, saudara. Bagaimana saya memaknai bisa hidup dalam Elohim? Oleh sebab itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama yang harus kita lakukan, pesan daftar Elohim kita kali ini, di Ereb Sabat kita kali ini, yang pertama, firman Tuhan atau daftar Elohim itu dijadikan tuntunan, bukan pajangan. Paham, saudara? Banyak orang yang hafal ayat, banyak orang yang mengukir ayat-ayat dalam tulisan sampai dibuat hiasan yang bagus. Mungkin dibuat pakai kaligrafi dengan tinta yang bagus, bahkan emas. Tapi memaknai nggak itu, saudara? Jadi, saudara, daftar Elohim itu dijadikan tuntunan, bukan pajangan. Amin. Kalau saya cuma hafal kok tapi tidak menjadi pelaku, buat apa, saudara? Yang luar biasa kalau kita bisa menjadi pelaku daftar Elohim. Amin. Jadi daftar Elohim itu dijadikan tuntunan. Di dalam kitab Tehillim atau Mazmur 119 ayat 105 dikatakan ner leraglai dafarka or lintifati. Artinya dafarmu itu pelita bagi kakiku. Jadi ternyata daftar Elohim itu pelita. Pelita itu penerang. Bagi apa? Bagi alurku, bagi jalanku. Jadi saudara yang dikasih, ternyata daftar Elohim itu penerang, penuntun buat kita untuk jalan. Sehingga saat saya berjalan, itu salah atau tidak. Saya masuk jurang apa tidak. Kenapa? Karena daftarnya menjadi penuntun, penerang. Daftarmu itu pelita. Kata pelita itu adalah penerang, saudara. Makanya dikatakan sini, ner artinya pelita, cahaya, saudara. Bagi kakiku, artinya dikatakan raglai, artinya kakiku, sebagai penuntun, supaya tidak tersandung, supaya tidak terjatuh, supaya tidak tersesat, bahkan salah jalan, saudara. Supaya itu sudah daftar Elohim. Itu yang pertama. Jadi jadikan daftar Elohim itu tuntunan, bukan pajangan. Yang kedua, manfaatkan waktu kita selalu bersama dengan Elohim. Gunakan, manfaatkan waktu yang kita miliki itu selalu bersama dengan Elohim, intim dengan Elohim, saudara. Waktu kita gunakan, entah di sela-sela waktu. Makanya seringkali kenapa setiap hari paling tidak entah pagi, malam saya harus kirim renungan. Paling tidak sebelum saya bagikan, saya sudah dapat berkatnya dulu. Amin. Artinya saya sudah share dulu sebelum saya membagikan ke saudara, saya sudah baca dulu. Setiap hari minimal pagi sore saya akan gunakan waktu untuk membagikan kepada Bapak Ibu saudara. Di dalam kitab Tehillim 84 ayat 11
Dikatakan demikian. Kitab Yom Basarecha me alef bakarti histofeb bevait Elohe midur be'ahale resa. Sebab 1 hari di pelataranmu adalah lebih baik daripada 1000 hari aku di tempat lain. Aku memilih berjaga di ambang pintu bait Elohimku daripada tinggal di kemah orang fasik. Ini ada 2 hal. Yang pertama, sebab 1 hari di pelataranmu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain, saudara. Artinya baru pelataran saja itu cuma 1 hari. Perbandingannya 1000 hari di tempat lain. Artinya itu perbandingannya 3 tahun, saudara. Padahal cuma 1 hari loh. Saudara yang dikasih oleh Bapak ya. Perbandingannya 1000 hari. Itu baru pelataran. Bagaimana kalau di ruang kudus, saudara? Apa enggak jutaan hari? Bagaimana kalau di ruang mahkudus? Apa enggak kekal perbandingannya, saudara? Makanya kalau orang sudah masuk ke bait Elohim, itu rasanya berbeda. Kemudian dikatakan, laku memilih berjaga. Apa kata pemazmur? Aku memilih berjaga di ambang pintu. Baru ambang pintu, saudara. Nama ambang pintu berarti belum di dalamnya. Ambang pintu rumah Elohimku, bait Elohim. Baru lihat, baru berada di ambang pintu bait Elohim saja, itu sudah lebih berharga daripada tinggal di kemah orang fasik. Bayangkan, saudara. Baru ambang pintu belum masuk. Kalau masuk apa enggak lebih hebat. Saya pernah menyampaikan damar Elohim ini. 1 hari di pelataranmu lebih baik dari 1000 hari di tempat lain. Ini kalau di prosentase 1 hari 24 jam. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. 1000 hari dibahas. Sekarang kalau dibagi sama-sama 10. 1 hari 24 jam itu 2,4 jam dibagi 10. 1000 hari dibagi 10, 100. Ternyata 2,4 jam kita cuma ibadah lebih berharga daripada 100 hari di tempat lain. 100 hari dibagi 10 lagi jadi 10 hari. 2,4 jam itu 160 menit. Dibagi 10, 16 menit. Kita cuma 16 menit saja menyembah, memuji, lebih berharga daripada 10 hari di tempat lain. 10 hari dibagi 10, 1 hari, saudara. 16 menit dibagi 10, 1,6 menit. Ternyata 1,6 menit cuma kita haleluya, nyanyi pujian, itu kadang lebih dari 1 menit, saudara. Kita lebih berharga daripada 1 hari di tempat lain. 1,6 menit dibagi lagi cuma 96 detik. Nah, 1 hari dibagi 2,4 jam. Ternyata, saudara, cuma bilang haleluya, amin, dahsyat, engkau hebat. Itu sudah lebih berharga daripada 2 jam 40 menit kita nongkrong, ngerumpi, ngosip. Ternyata setiap detiknya kita berharga di hadapan Bapa Yahweh. Jadi manfaatkan waktu dengan baik. Yang terakhir, saudara, tetap semangat dan pantang menyerah dalam menjalani kehidupan. Sekalipun di tengah dan situasi yang sulit seperti situasi-situasi seperti ini. Tapi tetap semangat, tak pantang menyerah dalam menjalani kehidupan. Dalam kitab Galati pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dikatakan, wa anahnu baltir bena yadenu ba'asut tokinitskot. Dikatakan nitskor itu im lonirpe, yang artinya dan kita tidak boleh patah semangat manakala berbuat baik. Jadi ternyata kalau kita berbuat baik itu jangan patah semangat, jangan putus asa. Karena kita akan menuai pada saatnya sendiri jika tidak dilelahkan. Artinya kita nggak mengeluh, kita tidak bersungut-sungut, kebaikan kita pasti kita tuai dengan luar biasa. Amin. Karena apa yang kita kerjakan itu terikat di dunia, terikat di Samayim. Artinya Tuhan itu pasti nggak mau berhutang sama kita. Tabur tuai terjadi, saudara. Saudara, kita tidak perlu mengharapkan aku menolong dia pasti suatu saat ditolong. Tidak perlu mengharapkan, nggak perlu pamrih. Tetapi Tuhan otomatis pasti akan memberkati kita. Amin. Kita tidak akan pernah kekurangan. Oleh sebab itu, mari kita noto urip, menata hidup kita untuk kita melakukan waktu-waktu yang jahat ini menjadi waktu-waktu yang baik di dalam Elohim. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, siap mempergunakan waktu kehidupan bersama Bapa Yahweh Elohim bersama Yeshua HaMashiach sampai selama-lamanya, sampai Yeshua menjemput kita semuanya. Amin. Sukses besar buat kita semua. Shalom Kopeng Komando Penginjilan. Bapa Yahweh bersama Yeshua